Shalom, sungguh luar biasa anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari sore hari ini kita mau datang di hadapannya, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Ku beri kemuliaan, sebab Kau besar setiap perbuatanmu Tuhan. Perbuatanmu sungguh ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Yesus.
Tuhan Yesus kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya, semua katakan amin. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Biarlah kita semua datang di hadapan Tuhan dengan rasa ucapan syukur yang luar biasa. Karena kebaikan Tuhan sungguh nyata. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Oh, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja, sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Oh, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, Yesus namanya. Sama-sama katakan puji Hosana. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja, sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Oh, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sama-sama katakan puji Hosana. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, 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 mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Tak pernah ragu. Mari jangan pernah meragukan akan kasih setia Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan
penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Seperti pujian yang akan kita pujikan, Tuhan, Kau sungguh sempurna dalam hidup kami. Tuhan, Kau sempurna, ya Bapa, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan
Bapa di surga, terima kasih Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Terima kasih Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami sehingga pada malam hari ini Tuhan kami bisa memuji-Mu, menyembah-Mu pada hari ini Tuhan. Tiba saatnya pada hari ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau merenungkan, kami mau berbicara tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan. Biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati juga orang-orang yang akan menonton worship at home pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memulihkan, Engkau Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Ya, pada malam hari ini sebelum saya masuk kepada kebenaran firman Tuhan, mari kita buka terlebih dahulu di dalam Markus pasal 8 ayat 22 sampai 23. Markus pasal 8 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan ini sudah pernah saya bahas, tetapi kali ini firman Tuhan ini menjadi sebuah ayat pendukung dari ayat utama yang akan saya bahas ya. Mari kita akan baca judul perikopnya, Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida. Ayat 22, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya akan membahas suatu topik ya, mengenai kesetiaan. Mengenai kesetiaan. Dan judul firman Tuhan pada hari ini ialah kuat dan teguh di dalam Tuhan. Sekali lagi, kuat dan teguh di dalam Tuhan. Nah, yang menjadi ayat utama pada firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita akan buka dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Ya. Saya akan bacakan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri, ke kanan atau ke kiri, supaya engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Baik Bapak Ibu Saudara, dalam era saat ini ya, seringkali itu kita ya mudah sekali tergoda oleh berbagai hiburan dan ya kemudahan lah yang ditawarkan. Misalnya TikTok, Instagram, kita tuh seringkali lebih banyak melihat HP daripada memuji Tuhan. Entah itu fakta atau benar atau salah, tetapi itu yang saya rasakan juga secara pribadi. Ya, saya tuh malah lebih sukar untuk ya datang sama Tuhan dan memuji Tuhan gitu, karena dunia saat ini menawarkan kepada kita tuh banyak hal yang membuat kita terfokus pada satu hal itu, yaitu media sosial ya. Sehingga waktu kita dengan Tuhan itu berkurang. Namun di tengah-tengah segala distraksi ini atau gangguan ini, malam ini kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan ya. Kesetiaan kepada Tuhan seringkali memerlukan sebuah keberanian ya, keberanian dan keteguhan hati. Di dalam Yosua pasal 1 dan sampai ayat yang ke-8 ini ya, yang tadi kita sudah baca, Tuhan memerintahkan Yosua untuk teguh, kuat di dalam menjalankan tugasnya memimpin bangsa Israel. Demikian pula dalam Markus pasal 8 ayat 22 tadi ya. Kita melihat bagaimana kesetiaan dan kepercayaan kepada Yesus membawa pemulihan bagi mereka, terutama bagi orang buta ya, yang tadi kita sudah baca. Ya, kedua perikop ini mengajarkan kita untuk pentingnya kesetiaan yang disertai dengan semua janji-janji Tuhan itu kita harus aminkan dan percayai. Amin. Karena itu pada malam hari ini saya akan membagikan 3 poin utama mengapa kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ya. Poin yang pertama, kesetiaan kita membawa kita kepada penyertaan Tuhan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 5 dan 6, di sana dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan ini jelas, ya. Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, ya. Tuhan berjanji akan menyertai, Tuhan berjanji akan melindungi bangsa ini, ya. Dan kesetiaan Yosua ini merupakan kunci utama keberhasilan dan berkat yang diterima oleh bangsa Israel ini, ya. Pesan Tuhan pada malam hari ini, kesetiaan kita kepada perintah Tuhan membuka jalan bagi penyertaan dan berkatnya dalam kehidupan kita, ya.
kita mengikuti kehendak-Nya dengan setia, maka Tuhan itu akan menuntun kita dan memberkati setiap langkah kita. Kemudian pada poin yang kedua, ya, tadi kita sudah membahas kesetiaan kita membawa kita kepada penyertaan Tuhan. Kemudian yang kedua, ya, kesetiaan dalam proses pemulihan. Ya, kita buka lagi ayat Markus pasal 8 ayat 22 sampai 23 tadi. Ya. Di sini Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Dan di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, ya. Seorang buta, dan mereka ini memohon kepada Tuhan untuk supaya Tuhan ini bisa menjamah dia. Tetapi apa respon Tuhan di ayat yang kedua tiga? Tuhan Yesus itu hanya memegang tangan orang buta itu dan tidak langsung menyembuhkan dia. Dan di dalam perikop ini, Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida ini dengan cara yang unik, saudara. Ya, uniknya kenapa? Ya, uniknya ia itu membawa orang buta itu keluar kampung. Ya, di situ ia cuma memegang tangannya terus membawa orang buta ini keluar kampung, lalu ia meludahi mata orang buta ini dan bertanya, ya, kepada dia, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Dan banyak, ya, ketika kita baca ayat-ayat selanjutnya, kita melihat bahwa banyak sekali proses yang ia jalani. Ya. Proses penyembuhan ini terjadi secara bertahap dan menunjukkan bahwa kesetiaan dari orang buta ini membawa dia kepada pemulihan demi pemulihan yang ini sangat penting, saudara. Karena itu kesetiaan dalam mengikuti proses yang Tuhan tetapkan, meskipun tidak selalu instan, ya, atau tidak selalu sesuai dengan harapan kita, tetapi itu akan membawa, ketika suatu itu terjadi dalam kehidupan kita, percayalah Bapak Ibu Saudara, itu akan membawa kita kepada pemulihan yang sempurna pada waktunya. Dan kita perlu bersabar, ya, dan percaya bahwa Tuhan bekerja melalui setiap tahap dalam kehidupan kita ini. Kemudian kita beralih ke poin yang ketiga, keberanian untuk setia di tengah ketidakpastian. Tadi kita sudah membahas poin yang pertama, mengapa kita harus tetap setia, karena kesetiaan kita membawa kepada penyertaan Tuhan. Poin yang kedua, kesetiaan kita ini membawa kita dalam proses pemulihan. Kemudian dalam poin yang ketiga, kita akan membahas tentang keberanian untuk setia di tengah ketidakpastian. Ini yang penting, saudara. Baik Yosua maupun orang buta di Betsaida ini, ya, menunjukkan bahwa keberanian untuk tetap setia kepada Tuhan meskipun mereka mengalami ketidakpastian, ya. Ini merupakan suatu hal yang tidak pasti, kan, saudara. Gimana coba Yesus bisa menyembuhkan orang buta itu padahal dia hanya memegang tangan orang buta ini. Kemudian yang tadi, masa Tuhan bisa ayat yang tadi, ya, di dalam Yosua 1 tadi, ya, saudara.
Masa Tuhan bisa menyertai dia, menyertai si Yosua ini sama seperti hamba Musa ini, hamba Tuhan ini. Sama seperti ayahnya dahulu, gitu loh. Dan di poin yang ketiga ini, ya, baik Yosua maupun orang buta di Betsaida menunjukkan keberanian untuk tetap setia kepada Tuhan meskipun mereka mengalami ketidakpastian. Di mana Yosua di dalam Yosua 1 ini, ia harus memimpin bangsa itu sendiri tanpa ayahnya. Ia harus memimpin bangsa ini tanpa seorang figur yang bisa berikan nasihat, berikan tuntunan. Tetapi Tuhan di sini, janji Tuhan itu jelas banget, di mana Tuhan akan menyertai dia. Nah, sementara orang buta harus mempercayai Yesus untuk membawanya keluar kampung, ya saudara. Padahal orang buta ini tidak melihat apa yang ada di depannya. Orang buta ini tidak melihat apa yang ada di depannya karena dia buta. Dan dia tidak tahu bahwa dia hanya tahu bahwa Yesus memegang tangannya. Dan Yesus membawa dia untuk keluar kampung, saudara. Tetapi jika Tuhan memegang tangan kita, seharusnya kita itu tidak khawatir di dalam kehidupan kita ini. Amin, saudara. Ketika Tuhan, ya, sama juga di dalam kehidupan kita ini. Kalau Tuhan memegang tangan kita, apakah kita benar-benar yakin gak akan kuasanya bisa menyembuhkan, bisa memulihkan? Mungkin itu keadaan ekonomi, mungkin itu keadaan rumah tangga, atau mungkin keadaan sekolah. Di awal tahun ini, kita akan diperhadapkan dengan banyak situasi dan kondisi. Karena itu bersiap-siaplah, ya, untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya. Ketika kita setia untuk berani melangkah keluar dari zona nyaman kita, itu akan membawa kita pada pengalaman iman yang lebih dalam dan lebih intim lagi bersama Tuhan. Amin. Ketika kita dipanggil Tuhan untuk ayo kita keluar kampung, ayo kita berjalan. Hanya saya dengan Tuhan saja, hanya kita dengan Tuhan saja. Dan disitulah, saudara, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita. Walaupun, ya, kita nggak tahu di depan kita tuh ada batu atau apa gitu. Di depan orang buta ini ada batu atau apalah. Tetapi Tuhan itu tetap memegang tangannya. Gitu. Ya. Pada ketiga poin ini, ada sebuah pertanyaan yang menurut saya juga sangat mengena dalam kehidupan saya di sepanjang hari ini. Apakah kita siap untuk setia dan berani melangkah dalam iman bersama Tuhan? Mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu akan menyertai kita dan Tuhan itu akan memulihkan kehidupan kita. Kemudian ketika kita sudah setia, apa bukti dari kesetiaan kita kepada Tuhan? Saya mau bagikan
Satu firman Tuhan yang tadi kita sudah baca dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Apa bukti kesetiaan kita kepada Tuhan? Bukti kesetiaan kita kepada Tuhan ialah memperkatakan kitab Taurat ini, merenungkan firman ini siang dan malam, supaya kita dapat bertindak secara hati-hati, ya, supaya kita dapat berjalan dalam tuntunan Tuhan, supaya kita dapat berjalan dalam kehendak Tuhan. Di sepanjang kehidupan kita ini, percayalah Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita akan berhasil asalkan kita mau mengikuti apa aturan mainnya Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memerlukan kesetiaan kita untuk tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Karena itu percayalah kepada janji penyertaan Tuhan. Ketika kita merasa tidak mampu atau tidak kuasa atau tidak sanggup menghadapi kehidupan kita ini, ingatlah bahwa di tengah-tengah semuanya itu Tuhan menyertai engkau. Tuhan selalu ada di tengah-tengah engkau. Dan ikuti proses Tuhan dengan sabar. Sama seperti orang buta di Betsaida ini. Bersedialah untuk mengikuti proses pemulihan yang Tuhan tetapkan. Ya. Dan meskipun itu terjadi secara bertahap dan banyak gitu tahapannya. Tetapi kalau kita tetap mengikuti apa aturan mainnya Tuhan, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dan tidak pernah salah. Amin. Dan yang ketiga, beranilah melangkah dalam iman. Beranilah melangkah dalam iman, ya. Seperti Yosua dan orang buta di Betsaida, beranilah untuk setia kepada Tuhan. Meskipun ya itu berarti meninggalkan zona nyaman kita, atau kita tuh menghadapi sebuah ketidakpastian yang akan terjadi dalam kehidupan kita ini. Kita harus berani dan tetap setia, karena ketika kita tetap setia kepada Tuhan, itu akan membawa kita kepada pengalaman iman yang baru, kepada dimensi yang baru untuk kita masuk di dalamnya. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi pribadi yang tetap setia di dalam menghadapi proses apapun di tahun ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami. Engkau Tuhan yang selalu menguatkan kami ketika kami di dalam prosesnya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ini kami bisa lakukan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.